Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bintang Bangsa. Balik lagi di podcast kesayangan teman-teman semuanya, di podcast Bintang Bangsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini aku Rofi ditemani dengan the one and only Pak Tribuana. Tribuana, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Jadi buat teman-teman Sobat Bintang Bangsa yang belum tahu, Bapak Tribuana ini merupakan chairman atau founder dari Bintang Bangsa. Yang mana hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, Pak, terkait bagaimana Bapak membuat proses Bintang Bangsa, lalu terkait value yang Bintang Bangsa punya. Kan pasti banyak banget nih orang tua atau siswa-siswa yang bingung, ini Bintang Bangsa itu apa sih sebenarnya, Pak? Dan base kultur di perusahaannya itu apa sih? Nah, kita akan bahas hari ini. Oke. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit nih tentang Bintang Bangsanya itu sendiri, Pak, secara singkat. Jadi sesuai dengan namanya ya. Jadi Bintang Bangsa. Jadi kita ingin antarkan siswa-siswa itu kan menjadi bintangnya bangsa. Jadi punya kontribusi yang besar terhadap bangsa Indonesia ini gitu kan. Mempunyai kontribusi yang besar terhadap dunia dan juga insya Allah mempunyai kontribusi yang besar juga pada akhiratnya nanti. Jadi dia jadi bintang bangsa. Jadi kita yang mengantarkan mereka, memfasilitasi mereka kita untuk jadi sahabat itu. berjuang. Jadi tagline kita kan sahabat berjuang. Iya, betul. Para calon-calon taruna di Indonesia. Iya, betul. Nah, tadi udah disebutin calon taruna. Bentuk kontribusi itu luas. Kontribusi apa sih yang Bintang Bangsa sediakan nih untuk calon-calon taruna mungkin tadi disebut? Ya, pertama yang kita siapin memang kita punya value di Bintang Bangsa ini, Spirit of 5811. Betul. Ya, jadi itu kita ambil dari visi itu kita ambil, spirit itu kita ambil dari Quran. Surat ke-58, ayatnya ayat 11. Al-Mujadilah. Di penggalan ayat terakhirnya itu, yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Bahwa Allah tuh janji akan mengangkat derajat. Suksesnya mengangkat derajat kalau orang itu punya dua syarat nih. Yang pertama dia beriman, kemudian yang kedua dia berilmu. Nah, derajat inilah yang ingin Allah angkat dengan dua syarat ini. Nah, Bintang Bangsa ingin jadi salah satu wasilah nih. Jadi penghubung ya, jadi fasilitator bagi para calon taruna ini buat terangkat derajatnya. Maka kita siapin mereka tuh bukan cuma fisiknya, tapi utamanya adalah di hatinya mereka. Ya, di value-nya mereka. Jadi ada, kalau fisik pasti kita siapin juga, kemudian akademik kita siapin juga, tapi utamanya adalah bagaimana mereka punya value yang tepat dulu nih. Karena dia nanti akan jadi kontributor utama bangsa ini gitu. Betul. Dan ini menarik banget nih. Mungkin ini salah satu yang membedakan Bintang Bangsa dengan lembaga-lembaga yang lain. Saya berharap semua lembaga justru bawa value ini. Jadi saya nggak menganggap lembaga-lembaga lain itu sebagai sebuah kompetisi. Justru kita saling bersinergi karena membina dan mendidik para siswa ini butuh berjamaah. Bintang Bangsa hanya mampu misalkan menampung berapa siswa gitu kan. Nah, saya justru tidak memandang semuanya kita sama-sama membangun negara ini melalui value-value kita masing-masing pasti baik. Nah, cuma Bintang Bangsa memilih fokus value-nya adalah tadi Spirit of 5811. Ini menarik banget teman-teman, dimana memang sebelum kita justru ke teknisnya bagaimana akademiknya, bagaimana jasmaninya, tapi kita tanamkan sendiri dalam hatinya gitu ya. Betul. Nah, karena di balik jasad yang kuat kan terdapat hati. Ada jiwa kan. Jadi soul ini itu kekuatan sebenarnya yang memang harus dibidik oleh seluruh insan-insan pendidikan. Jadi kalau kita mau mengubah bangsa ini bukan cuma fisiknya tapi justru value di dalam hatinya itu. Nah, disitulah dia jadi kompas moral ya. Betul. Yang nanti dia mau jadi para jenderal, mau jadi nanti berkontribusi di masyarakat dalam profesi apapun gitu. Dia punya kompas moral ini gitu. Benar. Gitu Mas Rofi. Betul. Apalagi mungkin salah satunya yang lagi sering teman-teman dengar tuh istilah al-adabu qabla ilm. Ya, kayak misalkan adab sebelum ilmu itu ada di Instagram Bintang Bangsa, nanti teman-teman bisa dicek. Nah, saya juga penasaran bagaimana implementasi langsungnya ke siswa Bintang Bangsa. Apakah kita kan ini memang mungkin jadi core values-nya Bintang Bangsa, tapi apa sih bentuk atau perlakuan langsung yang diberikan Bintang Bangsa ke siswa-siswa kita? Sebelum ke situ mungkin kita coba cek dulu kali ya. Sebenarnya tuh value ini tuh
ada kaitannya nggak sih dengan TNI atau Polri gitu kan. Nah, Mas Raffi coba di browsing, ada Tribrata polisi ya. Tribrata polisi. Kalau di TNI ada Sabta Marga. Kita coba baca Tribrata. Aku baca. Coba dibaca Tribrata polisi soalnya dulu. biar kita relate nih. Ini apa sih hubungannya antara 5811 value yang baru saya sampaikan, nggak ada hubungannya sama TNI Polri. Nggak omon-omon doang. Nggak omon-omon doang. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Tribrata. Oke. Saya bacakan terkait Tribrata polisi. Kami polisi Indonesia, 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Ya. Oke, jadi Raffi tahu kan ya Tribrata ini itu apa? Dia sebagai landasan moral sebenarnya. Jadi kayak panduan etik lah polisi ini. Ini kalau di dalam ini kayak baseline-nya gitu. Betul. Jadi semua polisi itu harus menjadikan ini sebagai value mereka. Nah, yang di nomor 1, ya kita bicara berbakti kepada nusa dan bangsa. Sama bintang bangsa juga tadi kan kita ingin menciptakan, mengcreate, mengantarkan Yesus menjadi bintang bangsa. Tapi dengan apa kata Tribrata ini? Dengan penuh ketakwaan. Jadi ketakwaan ini adalah satu redaksi yang memang sudah diadopsi dan emang sudah jadi bahasa bersama kita bahwa polisi yang harus bertakwa. Nah, bintang bangsa coba hadir di kalau merajuk ke Tribratanya itu. Coba kita lihat Sabta Marga sekarang. Oke, kita ke Sabta Marga sekarang. Sabta Marga ada 7 ya. Ini TNI, pedoman moral ya. Sabta Marga. Oke, Sabta Marga TNI ini aku bacain ya. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Dan seterusnya. Jadi nomor 1 tentang bersendikan Pancasila. Betul. Nomor 2 dan nomor 3 lagi-lagi bicara tentang ketakwaan. Nah, kemudian kalau yang nomor 1 tadi bersendikan Pancasila sila pertamanya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bintang bangsa ini mengadopsi itu semuanya. Jadi kita sumber dari value ya, apa yang mau kita jalankan sebenarnya adalah pengejawantahan dari dua tadi, Tribrata sama Sabta Marga. Dengan keterbatasan kita pastinya. Iya, betul. Gitu Mas Raffi. Jadi itu sekarang inline ya. Ya, berarti udah korelasinya udah ketemu ya. Kenapa bintang bangsa hadir dengan value ini gitu. Karena memang udah pernah dibahas ya, founding fathers negara ini semua udah bahas tentang ketakwaan, ketuhanan. Nah, bintang bangsa ada di situ. Benar. Jadi memang sudah sejalur, selaras lah. Ya, insya Allah. Ya, dan memang kita juga mengajarkan ke siswa-siswa kita selain mereka belajar akademik, jasmani, tapi mereka juga harus sholat 5 waktu. Ya, bagi yang muslim ya. Bagi yang muslim dan untuk yang non muslim kan juga banyak ya Pak. Dan kita memang mengingatkan mereka untuk selalu beribadah juga. Sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Jadi kita fasilitasin ibadahnya mereka. Iya, betul. Aja. Di asrama kita juga kan ada juga jadwal ke gereja ya. Iya, ada jadwal ke gereja. Gitu. Jadwal berdoa juga ada. Jadi yang nggak kita fasilitasinya nggak bertuhan. Nah, itu pasti tidak kita terima Pak. Tidak bertuhan. Jadi memang ketika siswa-siswa muslim itu harus bangun tahajud, ini misalkan in case-nya di camp kita, yang non muslim juga tetap kita bangunin Pak untuk berdoa, Ya, sesuai dengan. Jadi memang karena waktu pagi itu emang waktu yang ajaib ya. Iya, kalau dalam bahasa kita tuh waktu yang berkah gitu ya. Waktu yang bagus banget di dalam penelitian banyak waktu pagi itu adalah kunci kesuksesan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Buana untuk mungkin episode podcast pertama Pak Buana nanti di Bintang Bangsa. Nanti kita akan bertemu di episode selanjutnya pasti bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Buana. Kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton di podcast Bintang Bangsa. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye.